Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bella Ayuna Vitasari bersama rekan saya Ferry Fernanda Aditya Putra. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema pengendalian intern. Apa sih yang akan dibahas dalam pengendalian intern? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengendalian intern. Pembahasan yang kedua, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup skop pemeriksaan. Pembahasan yang ketiga, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Keempat, keterbatasan pengendalian intern entitas. Langsung aja nih kita ke pembahasan yang pertama tentang pengertian pengendalian intern. Pengendalian intern menurut Koso yang dikutip Hayes merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset terhadap akuisisi, penggunaan atau disposisi yang tidak sah. Selain itu, Hayes juga mengutip definisi pengendalian intern. Menurut IFAK, merupakan proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personel lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, definisi pengendalian internal menurut standar audit 315 IAPI 315.4 bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Selanjutnya, definisi pengendalian internal menurut standar audit 315 IAPI 315.2 bahwa proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Konrad 2002.205 mengutip AICPA Professional Standard mendefinisikan internal control sebagai berikut. Proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen, dan personel lain, entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori yang pertama, pengendalian operasi, yang artinya berkaitan dengan penggunaan sumber daya entitas secara efektif dan efisien. Yang kedua, pelaporan keuangan pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan secara andal. Dan yang ketiga adalah pengendalian kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan entitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah kita tahu nih definisi dari internal control itu apa, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen internal control menurut Koso yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada control environment, kedua ada risk assessment, ketiga ada control activity or control procedure, yang keempat ada information and communication, dan yang terakhir ada monitoring. Langsung aja nih kita bahas untuk komponen yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan berstruktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada integritas dan nilai etika, kedua komitmen terhadap kompetensi, ketiga partisipasi dewan komisaris atau komite audit, keempat adanya struktur organisasi, kelima adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir adanya kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan komponen yang kedua, yaitu adanya penaksiran risiko. Penaksiran risiko sendiri merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu dikelola. Nah, risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangannya. Nah, risiko yang ini dapat timbul atau berubah karena suatu keadaan. Yang pertama, adanya perubahan dalam lingkungan operasi. Kedua, personel baru. Ketiga, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. Dan yang keempat, adanya teknologi baru. Kelima, adanya lini produk atau aktivitas baru. Dan yang keenam, ada restrukturisasi korporasi. Selanjutnya ada operasi luar negeri. Dan selanjutnya ada standar akuntansi baru. Untuk komponen yang ketiga, adanya aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendali ini merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen ini dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan, dan aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal seperti berikut. Untuk yang pertama ada review terhadap kinerja, kedua pengolahan informasi, ketiga pengendalian fisik, dan keempat adanya pemisahan tugas. Nah, selanjutnya untuk komponen yang keempat itu ada informasi dan komunikasi, yang merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Nah, untuk sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan ini, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi. Dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Dalam komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami yang pertama adanya golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, kedua bagaimana transaksi tersebut dimulai, ketiga catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi, dan yang terakhir adanya pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Dan untuk komponen yang terakhir, yaitu pemantauan, merupakan proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Nah, pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengembalian tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau berbagai dengan kombinasi dari keduanya. Di berbagai kombinasi dari keduanya, di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customer atau komentar dari badan pengaturan yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Apa itu substantive test? Substantive test adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu
transaksi sudah benar atau belum. Misalnya, yang pertama, pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atau stock of name, tes atas perhitungan fisik, persediaan harus lebih banyak. Yang ketiga, sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaannya oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap yang pertama, keamanan aset perusahaan, yang kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan, yang ketiga, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, yang keempat, tinggi rendahnya audit fee, yang kelima, jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Terdapat 3 cara yang bisa digunakan oleh akuntan publik, yaitu yang pertama, Internal Control Questionnaires atau ICQ. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik atau KAPA karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAPA sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. ICQ biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, umum. Yang kedua, akuntansi. Yang ketiga, siklus penjualan piutang penerimaan kas. Yang keempat, siklus pembelian utang pengeluaran kas. Yang kelima, persediaan. Yang keenam, surat berharga. Yang ketujuh, aset tetap. Dan yang kedelapan, gaji dan upah. Yang perlu diperhatikan di ECQ adalah yang pertama, auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan di ECQ kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan ECQ kepada klien untuk diisi. Yang kedua, untuk repeat adjustment atau penugasan yang berikutnya, ECQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Yang ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Cara kedua yang digunakan oleh akuntan publik yaitu bagan arus atau flowchart. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition, order pembelian atau purchase order, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem, dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Misalnya, prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Keterbatasan pengendalian intern entitas. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih, atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan entitas kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan
biaya manfaat tersebut. Sekian materi dari kami, semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.